Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita memasuki hari ketujuh di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita di bulan yang mulia ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi tentang pesan-pesan dari langit. Dan pesan yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini setidaknya ada dua pesan yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, bahwa Al-Quran, kitab suci umat Islam, adalah kitab suci yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Ini memberikan penegasan kepada kita bahwa setiap informasi yang datang dari Al-Quran, maka informasi itu benar adanya. Walaupun kemudian informasi itu tidak terjangkau oleh akal kita. Maka berdasarkan kemudian penjelasan ini, maka tidak ada sedikit pun keraguan-raguan di dalam informasi tersebut. Nah, seandainya kemudian kita masih meragukan kebenaran daripada Al-Quran atau informasi-informasi yang datang daripada Al-Quran, maka ada sebuah tantangan dari Al-Quran yang kemudian ditujukan kepada mereka-mereka yang masih ragu terhadap kebenaran Al-Quran ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bisurah." Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu masih ragu terhadap kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada utusan kami, maka datangkan satu surah yang semisal dengan Al-Quran. Nah, di dalam ayat ini Allah menantang bagi mereka-mereka yang kemudian masih ada keraguan di dalam hati mereka terhadap kebenaran Al-Quran. Allah tidak memerintahkan mereka untuk mendatangkan 114 surah semacam dengan Al-Quran. Tidak. Allah hanya meminta datangkan satu surah saja yang semisal dengan Al-Quran. Tapi alhamdulillah sampai dengan detik ini tidak ada satupun yang kemudian berhasil menerima tantangan Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu menerima tantangan mendatangkan satu surah semacam dengan Al-Quran. Ini memberikan penegasan kepada kita bahwa Al-Quran benar datang dari Allah dan bahwa Al-Quran tidak ada keraguan-raguan sedikit pun di dalamnya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pesan yang kedua adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, petunjuk artinya penuntun arah atau way of life, jalan kehidupan, atau arti lain mungkin peta kehidupan. Nah, Al-Quran kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi peta, penunjuk arah kita. Apa yang harus kemudian kita lakukan di muka bumi ini, apa yang kemudian harus kita kerjakan, apa yang harus kita tinggalkan, maka Al-Quran ditujukan untuk menjelaskan itu. Ibarat kemudian sebuah peta, ketika kemudian kita ingin ke suatu kota yang kota itu kita tidak tahu, maka agar kita sampai kepada tujuan yang kita tuju, kita harus bawa peta. Nah, tujuan kemudian peta yang kita bawa itu untuk menunjukkan kepada kita jalan agar sampai kepada tujuan yang kita inginkan.
Maka Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan kepada kita apa yang kemudian harus kita kerjakan, apa yang harus kita tinggalkan di muka bumi ini agar kita selamat baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Nah, itulah teman-teman pesan dari langit yang pertama yang menegaskan kepada kita bahwa Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dan yang kedua, Al-Quran fungsinya adalah sebagai petunjuk bagi kita. Mudah-mudahan di bulan yang mulia ini kita semakin dekat dengan Al-Quran, semakin akrab dengan Al-Quran, sehingga kita layak disebut sebagai Ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.